Di sila kedua Pancasila kita itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika pejabat negara lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, itu sudah tidak berperi kemanusiaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan dua menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang memang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Pak Edi Prabowo dan Pak Juliari ya. Kita tahu bahwa dua menteri ini merupakan dua kader dari partai politik. Mereka adalah politisi dari Partai Gerindra dan Partai PDIP. Yang walaupun ya di pemilu 2019 lalu dua partai politik ini saling berebut kekuasaan di pemilu presiden ya, kemudian bersatu karena rekonsiliasi, dan kader partai politiknya kemudian bersatu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Wah, ini sesuatu hal yang menurut saya menarik untuk kita bicarakan. Dan belum lagi ada semacam pro kontra di tengah publik kita, di sosial media, dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kita tahu bahwa Pak Edi Prabowo dan Pak Juliari Batubara ini kan melakukan tindak pidana korupsi ketika negara sedang mengalami krisis kesehatan, ketika negara itu sedang mengalami krisis ekonomi. Ini kan suatu tindakan yang memang tidak terpuji, karena memang harusnya pejabat negara itu kan memberikan contoh yang baik kepada warga negara, memberikan contoh yang baik kepada rakyat Indonesia tentang bagaimana menyikapi permasalahan. COVID-19 itu adalah masalah bersama yang memang harus kita hadapi dengan bersama pula. Tidak kemudian COVID-19, krisis kesehatan hari ini itu justru dimanfaatkan sebagai medium untuk meraup keuntungan pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Dan yang terjadi justru ya dua menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo itu memanfaatkan COVID-19, krisis kesehatan hari ini, sebagai medium untuk memperkaya diri mereka. Nah, ini kan suatu tindakan yang memang tidak adil dan tidak beradab ya. Karena di sila kedua Pancasila kita itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika pejabat negara lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, itu sudah tidak berperi kemanusiaan. Sedangkan kita tahu bahwa dulu di masa-masa awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, para founding father kita, pejuang bangsa Indonesia itu bahkan tidak berani untuk mengganti sepatunya. Bung Hatta itu tidak berani untuk mengganti sepatunya karena untuk kemerdekaan rakyat Indonesia, kemerdekaan negara Indonesia. Belum lagi ada beberapa pejabat negara waktu itu tidak berani bahkan untuk mengganti, membeli baju yang baru. Untuk apa? Semua hal itu hanya untuk rakyat gitu loh. Mereka lebih mementingkan rakyat daripada diri mereka sendiri. Justru yang terjadi hari ini, pejabat negara memanfaatkan pandemi COVID-19, memanfaatkan kesengsaraan rakyatnya untuk meraih keuntungan. Ini kan suatu tindakan yang memang benar-benar tidak terpuji ya. Sehingga karena tindakan inilah kemudian banyak sekali opini yang berkembang di tengah masyarakat. Loh, kenapa dua orang ini tidak diberikan hukuman yang seberat-beratnya? Dua orang ini ya kalau perlu itu diberikan hukuman mati, hukuman seumur hidup, biar mereka itu jerah, biar tidak ada lagi Edi Prabowo selanjutnya, biar tidak ada lagi Januari Batubara selanjutnya. Nah, ini kan semacam sebuah trauma rakyat, semacam sebuah puncak dari ketidakpuasan rakyat terhadap penyelenggara negara kita hari ini. Rakyat kemudian bahkan ingin agar negara itu menindak tegas orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kita tahu bahwa teman-teman semua, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita ya memang hukuman mati itu ada di pasal 2 ayat 2. Itu memang dibenarkan dan diaminkan ya, bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan kriteria tertentu itu bisa dihukum mati ya. Salah satunya misalkan orang yang melakukan tindak pidana korupsi ketika negara sedang menghadapi masalah bencana ya, ketika negara sedang menghadapi bencana, itu bisa diberikan hukuman mati. Kita tahu bahwa COVID-19, krisis kesehatan ini adalah suatu bencana bagi negara, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kemudian di tengah bencana yang semacam ini, kok ada seorang anak bangsa yang tidak memperhatikan kemanusiaan, yang tidak peduli terhadap kesehatan ya. Krisis kesehatan ini justru memanfaatkan COVID-19, bencana yang terjadi itu, sebagai medium untuk memperkaya diri mereka. Inilah yang kemudian menurut beberapa pihak ya, menurut beberapa ahli hukum, itu perlu diberikan ganjaran yang
setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan, mereka perlu untuk ditindak tegas. Bila perlu, pemberlakuan hukuman mati itu sudah layak dan pantas diberikan kepada mereka. Tetapi justru ada beberapa pihak, beberapa masyarakat, bahkan dari partai PDIP sendiri itu menolak hukuman mati. Mereka beranggapan bahwa ya kalau hukuman mati diberlakukan, yaitu sama saja melanggar hak asasi manusia. Itu pernyataan yang seperti itu juga menuai polemik ya. Kok baru sekarang bicara hak asasi manusia? Kok itu yang korupsi itu benar-benar memperhatikan hak asasi manusia enggak? Kan yang dikorupsi itu kan dana bansos. Orang itu hari ini bukan hanya mati karena COVID-19, bahkan ada orang yang mati kelaparan karena nggak makan. Bansos itu adalah kebutuhan primer ya, kebutuhan primer warga negara. Orang itu butuh makan karena kebijakan negara lockdown di tengah COVID-19 itu membatasi orang untuk beraktivitas. Pendapatan itu menurun, sehingga ketika ada orang yang menyatakan bahwa tidak perlulah upaya untuk hukuman mati terhadap Pak Jeluari dan Pak Edi Prabowo, karena memang itu akan kemudian melanggar hak asasi manusia. Tetapi melihat dari dua pandangan itu, kalau saya pribadi, saya sampaikan bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan yang serius, ya, kejahatan yang serius. Satu catatan bahwa korupsi itu bukan extraordinary crime. Menurut saya perlu ada memang penanganan yang serius, penanganan yang memang tegas terhadap tindak pidana korupsi ini sendiri. Karena memang korupsi itu menyangkut hidup orang banyak. Uang yang diambil oleh koruptor itu menyangkut kehidupan rakyat, menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai kemudian ketika negara tidak mampu memberikan hukuman yang memang layak dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang ini, maka jangan sampai terjadi tindakan yang sama, memanfaatkan bencana, memanfaatkan keadaan yang terjadi justru sebagai medium untuk mereka meraih keuntungan. Karena disitulah peran negara. Negara itu hadir untuk menciptakan kepercayaan rakyat, untuk menciptakan keadilan sosial, untuk menciptakan kesejahteraan. Ketika ada orang yang ingin berusaha merenggut dan menghilangkan kesejahteraan di tengah masyarakat, maka negara itu harus datang sebagai pelindung rakyat, gitu loh. Entah ada kedekatan emosional, kedekatan politik, kedekatan apapun, ketika sudah berbicara tentang negara, ketika berbicara tentang kepentingan rakyat, maka kekuasaan itu harus mengedepankan dan melindungi rakyatnya. Tidak boleh ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan di luar dari kepentingan kemanusiaan, karena negara itu harus hadir sebagai pelindung rakyat, pelindung seluruh warga masyarakat.